Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dengan saya Zulhil. Hari ini kita akan belajar tentang materi kalimat thayyibah ta'awud. Ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah ta'awud? Kalimat thayyibah ta'awud adalah kalimat yang dibaca sebelum mengaji. Untuk pelajaran hari ini, tujuannya kita hari ini adalah mengetahui apa itu kalimat ta'awud, mengetahui waktu kapan waktu kalimat ta'awud dibaca, apa itu manfaat mengucapkan kalimat ta'awud, dan yang terakhir adalah apa arti dari kalimat ta'awud itu. Ini perhatikan gambar di sini. Apa ini gambarnya? Ya, gambar ini adalah anak-anak sebelum mengaji. Apa yang kalian baca sebelum mengaji? Sebelum mengaji, kalian tentunya membaca doa. Doa itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa itu dibaca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalimat itu merupakan kalimat yang baik. Kalimat yang baik disebut dengan kalimat thayyibah. Untuk mengetahui kalimat tersebut, mari kita baca bersama doa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awud bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah dan kita meyakini bahwa Allah akan melindungi hambanya yang meminta perlindungan. Selain itu, kalimat ta'awud juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah atas segala makhluknya. Manusia adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Dalam menjalankan perintah Allah, manusia sering diganggu oleh makhluk lain. Makhluk ini tidak suka jika manusia tunduk pada perintah Allah. Makhluk apa itu? Itu adalah setan. Setan selalu bersikap sombong. Ia merasa lebih mulia dari manusia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Setan tidak senang jika manusia melakukan kebaikan. Setan adalah makhluk gaib yang jahat dan lihai menggoda manusia. Wujudnya tidak tampak oleh mata, membuat setan leluasa membisikkan rayuannya ke dalam hati manusia dan melakukan tipu muslihat sehingga banyak manusia yang berani berbuat maksiat atau dosa. Setan berjanji akan menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat nanti. Ini gambar setan. Setan menggoda manusia. Ketika sholat, setan masuk ke dalam hati manusia untuk membisikkan kejahatan-kejahatan, atau manusia selalu was-was apakah sudah benar sholatnya atau tidak. Ini juga ketika tidur jangan lupa berdoa agar tidak diganggu oleh setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tahukah kalian siapakah Nabi Adam itu? Pernahkah kalian mendengarkan kisahnya? Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Setelah Nabi Adam, Allah juga menciptakan Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah tinggal di surga. Allah memperbolehkan mereka menikmati semua yang ada di surga kecuali sebuah pohon.
Allah melarang mereka mendekati pohon tersebut, apalagi memakannya. Setan datang menggoda mereka. Setan mulai merayu mereka untuk melakukan larangan Allah. Akibatnya, Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Setan pun diturunkan Allah dari surga. Ia meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Jumlah setan lebih banyak dari jumlah manusia karena setan tidak mati sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan manusia meninggal dunia. Jadi jumlah setan itu lebih banyak dari manusia karena setan dari sejak penciptaannya sampai nanti hari kiamat setan tidak akan pernah mati. Berbeda dengan manusia, manusia akan mengalami mati. Jadi jumlah setan lebih banyak manusia daripada manusia. Dan setan lebih leluasa untuk menggoda manusia. Setan selalu berusaha untuk memperdaya manusia. Tak henti-hentinya mereka menggoda manusia. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan. Pintar atau bodoh, tua, muda, pejabat, kiai atau santri, dimanapun berada, pasti akan tergoda oleh setan. Untuk itu kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuat, agar kita terhindar dari bujuk rayu setan yang dilaknat oleh Allah dengan cara membaca ta'awudz. Sekarang coba tadi apa kalimat bacaan ta'awudz tadi? Bacaan ta'awudz tadi adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya tadi? Artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, selanjutnya kita sudah tahu apa itu bunyi kalimat ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang, kapan waktu kalimat ta'awudz itu diucapkan dan apa manfaatnya mengucapkan kalimat ta'awudz? Mari kita pelajari bersama-sama. Berikut manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz. Manfaatnya adalah untuk melindungi diri dari segala kejahatan. Kedua, menghilangkan nafsu amarah. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Yang keempat, kita merasa aman. Dan yang kelima, ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Karena biasanya ketika sholat, kita diganggu setan, maka sebelum sholat kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari rasa was-was yang timbul dari bisikan setan. Dan juga sebelum tidur kita juga berdoa agar ketika tidur kita tidak diganggu setan. Nah, ini juga waktu pengucapan ta'awudz. Kita dianjurkan mengucapkan ta'awudz pada saat satu ketika akan memulai membaca Al-Quran, yang kedua ketika akan sholat, yang ketiga ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu, yang keempat sebelum kita melakukan kebaikan seperti akan berwudu, akan tidur agar terhindar dari godaan syaitan. Itu adalah waktu ketika mengucapkan ta'awudz dan juga manfaatnya. Coba kita ulangi lagi ya. Hari ini kita belajar sudah mengetahui arti kalimat ta'aibah ta'awudz. Artinya tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, waktu yang tepat mengucap kalimat ta'awudz tadi adalah apa? Mengucap kalimat waktunya? Mengucap kalimat ta'awudz adalah ketika sebelum ngaji, akan sholat, ketika hati tidak tenang, dan ketika akan melakukan kebaikan. Manfaat yang ketiga, manfaat mengucapkan kalimat ta'awudz. Tadi apa?
agar terhindar dari godaan setan. Sholat menjadi lebih khusyuk, menimbulkan ketenangan hati, menghilangkan nafsu amarah, dan melindungi diri dari segala kejahatan. Yang terakhir tadi bunyi kalimat thayyibah ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bunyi kalimat thayyibah ta'awud. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang kalimat thayyibah ta'awud. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,